Selamat datang di perkuliahan teori peluang. Nah, seperti yang kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya terkait RPS-nya, maka pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama untuk pembahasan materi sebelum UTS. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi besarnya adalah probability atau peluang, tapi yang akan kita bahas adalah tentang sample space dan event. Itu ya, adalah ruang sampel dan kejadian. Ya, nah, untuk poin kedua ini perubahan acak dan distribusi peluang nanti akan dipelajari setelah UTS ya. Jadi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini harapannya kalian dapat mengetahui tentang ruang sampel, kemudian memahami kasus-kasus yang dapat dikatakan sebagai percobaan statistik, kemudian kalian cari ruang sampelnya, kemudian juga ada yang namanya kejadian. Dalam kejadian ini nanti ada beberapa istilah-istilah lagi yang akan kalian temui. Jadi silahkan disimak dengan baik supaya bisa tercapai tujuan-tujuan yang diharapkan pada seperti yang tercantum pada RPS yang sudah diberikan. Nah, untuk bahan rujukannya yang pertama adalah Walpole. Ini adalah buku utamanya. Boleh juga menggunakan buku Gravatar atau buku-buku dan jurnal yang berkaitan tentang materi yang sedang kita bahas. Oke, pertama kita akan masuk pada ruang sampel. Nah, ketika kita bicara peluang, maka akan sangat identik dengan yang namanya sample space atau ruang sampel. Sehingga kita perlu paham tentang konsep ruang sampel ini. Nah, definisinya di sini dikatakan bahwa the set of all possible outcomes. Jadi, perhatikan kata kuncinya. The set of all possible outcomes. Jadi, all possible outcomes. Jadi, artinya apa? Himpunan dari semua kemungkinan. Saya tegaskan lagi semua, all possible outcomes. Semua kemungkinan yang muncul of a statistical experiment. Jadi, dari sebuah percobaan statistik. Itu disebut dengan sample space atau ruang sampel. Dan represented by simbolnya adalah S. Ya, jadi simbolnya S. Nah, jadi bisa dipahami bahwa apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan dari semua kemungkinan yang muncul dari sebuah percobaan statistik. Gitu ya. Nah, kalau notasinya himpunan itu adalah huruf S, huruf besar S, maka setiap anggota atau setiap yang muncul dari suatu ruang sampel itu disebut dengan elemen atau member atau anggota ruang sampel. Biasanya ada ruang sampel, ada anggota ruang sampel. Anggotanya berarti adalah isinya entry dari si ruang sampel tersebut. Atau biasa juga disebut dengan sample point atau titik sampel ya. Jadi istilahnya seperti tadi ada yang bilang elemen, ada yang bilang member atau anggota, ada juga yang bilang sample point. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ini contoh mendasar ya dalam peluang pasti kita belajarnya kalau nggak dadu ya koin. Tapi sebenarnya konsep tentang peluang itu banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan apapun yang kita lakukan itu adalah sebenarnya konsepnya menggunakan konsep peluang. Gitu ya, akan selalu ada peluang dalam setiap tindakan yang kita ambil. Oke, dari contoh ini, consider the experiment of tossing a die. Jadi, kita coba percobaan melemparkan sebuah dadu. Nah, if you are interested in the number that shows the top face, nah, jadi tergantungnya percobaan statistiknya apa? Tadi melemparkan sebuah dadu, dan kita interested, ya, tertariknya adalah untuk melihat angka yang muncul pada top face, jadi permukaan atas ya. Kalau kita lemparkan dadu, kalian bayangkan, maka kita tertarik pada muncul yang permukaan atasnya. Nah, ruang sampelnya apa? Artinya apa? Yang mungkin muncul apa dari dadu itu? Maka yang mungkin muncul ya pasti kalau nggak angka 1, bulatan 1 ya, mata dadu 1, mata dadu 2, sampai mata dadu 6. Nah, sehingga balik lagi ke definisi tadi, maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu. Nah, sekarang kalau if you are interested
only, jadi sekarang kalau tadi kita tertarik pada permukaan atasnya aja. Kalau ini kita tertarik hanya pada kalau nggak angkanya nih muncul ganjil ya genap atau genap ya atau ganjil gitu. Maka ruang sampelnya apa? Ruang sampelnya pasti ya kalau nggak ganjil, mata dadu yang bernilai ganjil atau genap gitu. Jadi hanya dua aja kemungkinannya kan. Sample space itu all possible outcomes. Jadi semua kemungkinan yang muncul dari sebuah dadu gitu. Nah, banyak lagi. Jadi ruang sampelnya itu bisa banyak tergantung dengan tujuan kita sendiri gitu ya. Nah, kalau kita lihat S1 dan S2 di sini, S1-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, S2-nya adalah ganjil genap. Kalau kita perhatikan sebenarnya ruang sampel S1 itu memberikan informasi lebih banyak dibandingkan ruang sampel S2 ya, yang cuma ganjilan genap. Kenapa? Karena dari S1 kita bisa membentuk S2. Konsepnya dalam dadu ini ya, dalam melontarkan sebuah dadu. Dari S1 kita bisa bentuk S2. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita bisa bentuk kan ganjil genap. Mana yang ganjil, mana yang genap. Ganjilnya berarti 1, 3, 5. Genapnya adalah 2, 4, 6. Tetapi dari S2 kita nggak bisa bentuk S1. Bisa, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena angka ganjil nggak hanya 1, 3, dan 5. Tapi ada 7, ada 9. Nah, masalahnya 7 dan 9 termuat di S1 atau tidak? Tidak kan ya? Jadi S1 lebih memuat informasi yang lebih banyak dibandingkan S2. Kalau kita ingin mengaitkan antara kedua ruang sampel tadi ya. Tuh. Kemudian ada contoh lagi. Contoh yang kedua adalah eksperimen dari flip coin gitu. Jadi flip uang sen atau gitu ya. Nah, maka yang mungkin muncul dari suatu uang sen itu adalah kalau nggak muka ya belakang gitu. Kalau nggak angka ya gambar biasanya. Jadi muka atau belakang. Atau di sini disebutkan head or tail. Jadi depan atau belakangnya. Nah, kalau kita flip koinnya tadi munculnya adalah head, munculnya adalah muka, then flipping it a second time if a head occurs. Jadi kalau misalnya yang munculnya itu si mukanya tadi, kan uang logam itu ada muka, ada belakang. Kalau munculnya muka, maka kita flipkan lagi sekali. Ya, flipkan lagi sekali. Nah, tapi if a tail occurs on the first flip, jadi kalau yang muncul malah yang belakang, maka then a die is toss once. Jadi kalau misalnya yang munculnya belakang, maka dadunya yang kita lontarkan. Berarti kita mainnya di dadu untuk yang setelah itu, yang keduanya. Kalau tadi yang muncul muka, maka kita flipkan lagi sekali. Tapi kalau yang muncul belakang, maka kita lontarkan sebuah dadu. Sekarang kemungkinannya apa? Sample space-nya apa? Maka yang mungkin muncul kita bisa buatkan dengan diagram pohon gitu ya. Diagram pohon tuh maksudnya gimana? Ini misalnya kita buat ini adalah yang pertama. Percobaan pertama. Kemudian ini adalah percobaan kedua. Kemudian yang terakhir ini adalah sampel poinnya atau anggota orang sampelnya gitu ya. Nah, untuk yang first, yang mungkin muncul dari percobaan pertama apa? Karena yang diflipkan adalah koin, maka yang mungkin muncul adalah kalau nggak muka, ya belakang gitu ya. Kalau nggak depan ya belakang gitu. Nah, kalau yang muncul yang pertama muka, maka tadi yang kita lakukan adalah flipkan lagi koinnya satu kali. Maka kita buat di sini yang mungkin muncul juga pasti akan muka dan belakang. Tapi kalau yang muncul belakang, maka a die is tossed once. Jadi kalau misalnya muncul belakang, dadunya yang kita lontarkan. Sehingga seharusnya, oke salah ya sebenarnya ini warnanya hijau deh. Seharusnya tadi ini kita tulis lagi M, ini B. Seharusnya nanti yang muncul adalah dadu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka harusnya yang muncul tuh 1,
2, 3, 4, 5, kayak gitu. 6. Sehingga sampel poinnya apa? Di sini berarti MM gitu ya, MB. Ini B1, ini B2, B3, B4, B5, B6. Gitu. Jadi yang mungkin muncul adalah MM, MB, B1, B2 sampai B6. Dan itulah yang dinamakan titik sampel atau ruang sampel. Kalau himpunannya adalah himpunan nanti ruang sampel. Berarti isinya adalah MM, MB, B1 sampai B6. Seperti itu. Gitu ya. Jadi salah satu cara untuk mencari ruang sampel bisa juga menggunakan lebih mudah menggunakan tree diagram atau diagram pohon seperti ini. Nah, tadi kita bicara tentang ruang sampel. Nah, ada istilah lagi dalam peluang yaitu event atau kejadian. Nah, definisinya apa? Event itu adalah subset dari ruang sampel. Artinya dia bisa lebih kecil daripada ruang sampel itu sendiri. Nah, contohnya apa? Contoh nih ya. Contohnya diberikan sampel space-nya adalah S sama dengan T di mana T besar sama dengan 0. Di mana T ini adalah the life in years of a certain electronic component. Oke, jadi waktu uh, komponen elektronik itu bertahan hidup gitu ya. Jadi masih bagus nih, alat elektroniknya masih bagus itu seumuran T gitu. Nah, maka event A, kejadian A adalah komponen yang gagal atau fail sebelum dari akhir dari 5 tahun. Jadi kalau kejadian A itu merepresentasikan barang elektronik, komponen elektronik yang rusak sebelum waktu 5 tahun. Maka tadi kalau ruang sampelnya itu T besar sama dengan 0, kan kalau T besar sama dengan 0 kan bisa T sama dengan 10, termasuk T sama dengan 20 gitu. Tetapi kejadian A itu membatasi bahwa dia adalah kejadian bahwa komponen elektronik itu rusak di rentang waktu antara 0 sampai 5 tahun. Maka kita definisikan A-nya sebagai T di mana T besar sama dengan 0 kecil dari 5. Seperti itu. Nah, ada kejadian, ada juga istilahnya komplement. Komplement ini adalah komplement dari suatu kejadian A respect to S relatif terhadap si ruang sampel S itu adalah subset dari semua anggota dari ruang sampel yang nggak ada di A. Jadi kalau kita punya ruang sampel, bayangkan kita punya ruang sampel, berarti kan ada A di situ, ada suatu kejadian A. Karena kejadian A itu kan subset dari si S. Nah, komplement dari A itu adalah berarti yang tidak di A. Selain dari A, itu komplement A namanya. Notasinya bisa dengan A ini, A apostrof seperti ini, atau biasa juga dengan pakai huruf C, ya. A komplement. Jadi notasinya bisa itu, bisa 2. Contohnya apa? Contohnya misal kita punya ruang sampelnya adalah S-nya itu adalah book, phone, MP3, paper, stationery, and laptop. Gitu ya. Jadi ada buku, ada cellphone, ada telepon seluler, ada MP3, ada kertas, ada alat-alat tulis, dan ada laptop. Nah, misalkan kita punya A-nya itu adalah book, stationery, laptop, and paper. Nah, maka komplemennya apa? Komplemennya yang tidak ada di A. Kalau book ada nggak? Oh, book ada. Ini ada di A ya. Stationery, oh ada di A. Laptop ada di A. Paper ada di A. Apa yang nggak ada di A? Berarti cellphone dan MP3. Maka A komplemennya adalah yang nggak ada di A tadi. Itu cellphone dan MP3. Seperti itu. Simple ya. Ya, ini masih gampang soalnya. Oke, tadi ada yang kita pelajari ada event, ada komplement, kemudian ada istilah intersection atau irisan. Intersection dari dua kejadian A dan B itu dinotasikan dengan simbol A iris B seperti itu ya. Iris. Kalau ini gabungan. Gitu. Jadi ada nanti kita akan ketemu ada irisan, ada gabungan.
Ini adalah kejadian yang memuat semua all elements that are common to A and B gitu ya. Jadi ada di A, ada juga dia di B. Itu irisan. Oke, kita contohkan. Contohnya misalnya E itu adalah kejadian bahwa seseorang dipilih secara acak dalam kelas dalam kelas matematika gitu ya. Kemudian F itu adalah kejadian bahwa orang tersebut adalah female atau perempuan. Maka iris F itu adalah kejadian dari semua perempuan di kelas matematika. Gitu ya kan, E-nya tadi adalah kelas matematika nih, orang-orang di kelas matematika. F-nya itu kita ambil yang perempuan. Maka iris F adalah perempuan yang di kelas matematika. Masih gampang ya. Oke, definisi berikutnya tadi ingat ada kejadian, ada komplement, ada intersection atau irisan, ada juga namanya mutually exclusive atau Indonesianya saling lepas. Ada istilah saling lepas, ada mutually independent atau saling bebas. Ini dua hal yang berbeda ya. Nah, kalau saling lepas di sini adalah two event. Jadi dua kejadian A dan B itu saling lepas atau disjoin jika A iris B sama dengan kosong. Jadi tidak punya irisan. Nah, dan artinya jika tidak ada elemen yang termuat di A dan B gitu. Sekaligus A dan sekaligus B. Contohnya apa? Nah, ini adalah silahkan kalian lihat dalam lingkungan sekitar kehidupan sehari-hari kira-kira contoh mutual eksklusif itu seperti apa. Oke, istilah berikutnya adalah union atau gabungan. Nah, kalau tadi saya notasikan di sini ada irisan, ini gabungan. Notasinya seperti itu. Gabungan adalah kejadian yang memuat semua elemen yang menjadi milik si A, yang ada di A atau B atau keduanya. Terpahami di sini kata kuncinya di mana? Kata kuncinya di or. Kalau tadi and, harus ada di A dan harus ada di B. Kalau ini boleh ada di A, boleh ada di B, atau boleh ada di kedua-duanya. Seperti itu. Contohnya adalah M-nya adalah X. Katakan di sini X-nya anggota bilangan bulat ya. Anggota bilangan bulat. X di mana X-nya besar dari 3, kecil dari 9. Berarti M-nya apa aja nih? M-nya adalah 4, 5, 6, 7, dan 8 gitu ya. Y-nya juga ya, X, Y itu elemen bilangan bulat. Kalau si N-nya adalah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sebelum kegabungan, kalau irisannya apa aja? Berarti irisannya yang ada di F, ada juga di N, yaitu di sini 6, 7, 8 ya. 6, 7, 8. Kalau M gabung N, maka gabungannya berarti yang ada di M, ada juga di N, atau ada di kedua-duanya. Berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Simple ya. Nah, bicara tentang irisan, gabungan, kemudian komplement, kejadian tadi, maka identik kita bicara tentang diagram Venn. Nah, diagram Venn, diingat-ingat kembali pembelajaran tentang diagram Venn di sekolah dulu ya. Jadi yang paling besar ini perseginya adalah S atau ruang sampelnya. Kemudian misalkan kita punya ruang sampel punya kejadian A, kejadian B, kejadian C. Angka-angka itu melambangkan daerah ya. Kejadian A itu ada di daerah 7, kejadian B itu di daerah 6, kejadian C ada di daerah 5. Oke, sekarang misalkan kalau saya tanya A gabung C itu di daerah mana saja kira-kira? A gabung C. A gabung C itu ada di daerah, saya buat titik 2 aja ya. Ada di daerah 1, masuk nggak A gabung C? Masuk ya. 1, kemudian 2 masuk, 2 iya, 3 iya, 4 iya, 5 iya, 7 juga. Ya, yang nggak masuk adalah 6. Kenapa? Karena 6 di B.
Kalau misalnya B komplement. B komplement berarti yang bukan di B. Yang bukan di B apa aja? Berarti di luar dari B. Yang mana kira-kira? Kalau misalnya B komplement nanti iris A. Nah, ini bisa banyak kejadian. Ini yang mana? Kalau misalnya A iris B iris C. Ini gampang ya. Ini yang mana? Atau misalnya A gabung B iris C komplement. Itu yang mana? Nah, jadi silahkan dipahami mana bagian-bagian yang daerah mana yang termasuk dalam himpunan B komplement, dalam B komplement iris A, atau banyak kemungkinan yang lainnya. Bisa juga nanti A komplement, bisa juga A komplement iris C. Nah, seperti apa? Silahkan dipahami tentang diagram Venn tersebut. Oke, untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini dulu, sampai diagram Venn. Berikutnya nanti kita akan bahas tentang permutasi dan kombinasi ya, dari yang masih berkaitan dengan peluang. Silakan dipelajari dan dicoba dari contoh-contoh soal yang sudah diberikan di buku maupun di referensi lain agar lebih paham tentang materi yang sudah kita pelajari, yaitu ruang sampel dan kejadian. Oke, terima kasih.